Syekh Ibrahim Musa, atau yang lebih dikenal dengan Inyak Parabe, merupakan seorang ulama sekaligus pendiri dari Pondok Pesantren Sumatera Tawalib Parabe. Beliau dikenal sebagai seorang ulama Minangkabau yang tafaqih fiddin. Tentunya keilmuan yang dimiliki oleh Inyak Parabe tidak serta-merta. Ada perjuangan menuntut ilmu yang beliau jalani sebelum membentuk majelis di Parabe. Sejak kecil, beliau telah menuntut ilmu ke sejumlah ulama besar di Minangkabau sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah. Hari ini, kita akan menelusuri risalah keilmuan Inyak Parabe di ranah Minang. Asal muasal ilmu, Syekh Matoaya Pakandangan, guru pertama Inyak Parabe di usianya yang ke-13 tahun. Ayo kita berangkat. Parabe Pakandangan berjarak kurang lebih 60 km. Inyak Parabe diantar langsung oleh ayahnya, Inyak Musa, pada tahun 1897 menuju Pakandangan. Pada zaman itu, transportasi yang banyak digunakan adalah pedati, bendi, dan kereta api. Hari ini, transportasi tersebut sudah tidak aktif lagi digunakan. Tetapi, kita masih bisa melihat jejak rel kereta api yang masih terlihat di beberapa tempat. Disinilah perjalanan Ibrahim Musa muda dan ayahnya bermula. Sebuah stasiun yang berada di kota Bukit Tinggi bernama Stasiun Fordekok. Kereta api batubara milik Belanda itu terdiri dari 1 loko dan 5 gerbong. Gerbong terakhir untuk barang, gerbong setelahnya untuk di bumi. Masa itu hanya pribumi yang benar-benar berada atau dari golongan bangsawan yang bisa menaiki kereta api. Beruntunglah, Syekh Ibrahim Musa lahir dari keluarga yang terkenal sebagai ulama berada sehingga mempermudah perjalanannya menuntut ilmu. Kereta api yang dinaikinya berangkat dan kemudian akan singgah di stasiun Padang Panjang sebelum berhenti di stasiun Lubuk Aluang. Kereta api lokomotif uap yang dinaiki Ibrahim Musa muda berhenti di stasiun Padang Panjang kurang lebih 20 menit. Banyak penumpang yang naik ataupun turun dikarenakan stasiun ini merupakan salah satu stasiun besar yang menghubungkan beberapa jalur. Masa itu juga telah banyak pedagang yang menawarkan jualannya di atas kereta. Hari ini, karena jalur kereta api yang sudah tidak aktif, stasiun kereta api Padang Panjang malah beralih fungsi menjadi spot foto yang cukup terkenal di kota ini. Inilah bekas rel kereta api yang pernah dinaiki Inyak Parabe menuju Pakandangan pada tahun 1897. Berangkat dengan kereta api kelas 1 dari stasiun kereta api Fordekok di Dipotaro Gugua Panjang menuju stasiun di Lubuk Aluang dengan ongkos 1,66 gulden per orang. Setelah itu, Syekh Ibrahim Musa melanjutkan perjalanan menggunakan bendi menuju Pakandangan.
kita sedang berada di makam Syekh Matuaya Nagari Pakandangan, ya. Mana nama asli dari Syekh Matuaya Pakandangan ini adalah Syekh Muhammad Aminullah bin Abdul, yang mana beliau lahir pada hari Senin tahun 1789 di Kampung Pandan, Kampung Panyalai, Nagari Lubuk Pandan. Dan beliau wafat pada hari Senin September tahun 1927 di Saranggaga, Nagari Pakandangan dalam usia 137 tahun. Beliau adalah seorang ulama yang sangat terkenal, sangat alim, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga ahli dalam ilmu tarikat, dalam ilmu alat, ilmu nahwu sharaf, sehingga begitu banyak murid-murid ulama Minangkabau yang belajar kepada Syekh Matuaya di Nagari Pakandangan ini. Lalu bahkan beliau memiliki teks khutbah di Pariaman ini sangat berperan penting. Teks khutbah yang telah ditulis oleh Syekh Matuaya yang sangat terkenal dan sangat fenomenal itu adalah teks khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, yang mana itu merupakan teks khutbah yang terpanjang yang ada di dunia, sampai ukurannya itu 5,7 meter. Lalu beliau juga seorang ulama penulis yang sangat memiliki banyak karya. Ada lebih kurang dalam sejarah itu tercatat 12 kitab yang pernah beliau tulis, dan sekarang sudah tersimpan digitalisasikan oleh Cagar Budaya dan tersimpan di Surau Matuaya, yang tersimpan di Surau Matuaya. Dan silsilah keilmuan beliau itu beliau sampai ke generasi keempat dari Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau berguru kepada Syekh Abdurrahman Lubua Ipuah, lalu berguru lagi kepada Syekh Jangwi Hitam Lubua Ipuah, sampai kepada Syekh Burhanuddin Ulakan. Mungkin karena beliau juga seorang ulama penulis, itu jugalah yang menginspirasi Syekh Ibrahim Musa untuk menulis juga, sehingga beliau berdakwah tidak hanya lewat lisan, juga berdakwah melalui tulisan. Kita berkesempatan untuk berbincang secara langsung bersama Buya Haji Suhaili, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ikhlas Pakandangan, dan juga bersama Bapak Awaluddin Tuanku Mudo Matuaya, yang mana beliau adalah puyuh secara langsung dari Syekh Matuaya Pakandangan. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Pak. Sehat Buya? Alhamdulillah. Pak sehat Tuanku. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai sejarah dari Syekh Matuaya, yang mana kebetulan Syekh Ibrahim Musa Parabe pada zaman dahulu itu juga menuntut ilmu kepada Syekh Matuaya Pakandangan ini, Bapak. Jadi pada zaman dahulu gitu Pak, kan banyak pemuda Minangkabau itu yang pergi belajar menuntut ilmu kepada Syekh Matuaya. Kira-kira Tuanku, apa yang membuat orang-orang itu sangat tertarik dan membuat Syekh Matuaya ini terkenal sehingga begitu banyak orang mau belajar kepada Syekh Matuaya? Kira-kira apa itu Tuanku? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesempatan pada kali ini, saya cicit dari Syekh Matuaya. Kalau dibilang 4 keturunan lah, Sako, Jopu Sako dari Syekh Matuaya.
Jadi pada waktu dulu Syekh Matawayyi bernama Muhammad Amin. Muhammad Amin. Lahir pada tahun 1789 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, orang nagari Toboh Ketek, bersuku Tanjung. Dan ibunya bernama Pudi, orang Kampung Pandan, bersuku Koto. Setelah itu beliau waktu beliau kira-kira berumur masih anak-anak, beliau kehilangan ibunya. Waktu masih anak-anak, Syekh Matawayyi kehilangan ibunya, wafat. Maka beliau ikut dengan ayahnya. Dia beradik kakak 2 orang. Satu beliau, yang satu Andung Mayang namanya. Andung Mayang. Andung Mayang inilah keturunan Sako, Jopu Sakonyo sampai kepada Ambo sendiri. Jadi semenjak beliau mengaji, bahkan beliau sampai mengaji ke Inya Uwai 50 Malalo. Maka disitulah ciri-ciri kelihatannya beliau menjadi orang yang sukses. Dilihat oleh Uwai 50 di Malalo, Tongku, ya? di Malalo. Setelah di Malalo, maka beliau turun ke bawah. Dia mendirikan surau yang pertama di Ladang Laweh. Surau Batu namanya. Jadi, Surau Batu namanya. Itu kali pertama beliau mengajarkan kitab-kitab ilmu alat, kitab-kitab nahu saraf dengan tasawufnya. Keahlian beliau ini terdapat nahu saraf dengan alat. Maka ilmu inilah yang dicari oleh Syekh Ibrahim Musa Parabe untuk belajar kepada Syekh Matawayyi ilmu alat dan nahu saraf. Kira-kira beliau belajar sama Inya Syekh Matawayyi lebih kurang ada 6 tahun. Maka disinilah letaknya Syekh Ibrahim Musa Parabe ingin belajar sesungguh-sungguhnya kepada Syekh Matawayyi. Jadi itu ya, Bu, ya. Jadi begitu banyak orang belajar datang ke sini berarti karena beliau juga sangat ahli dalam di bidang ilmu alat, ilmu nahu saraf. Begitu banyak orang mengutus untuk pergi belajar kepada beliau ke sini, ya. Gitu, Tongku, ya. Salah satunya Syekh Ibrahim Musa Parabe. Seperti itu. Lalu kan ada lagi Buya Abdul Karim Amarullah pernah belajar dengan Syekh Buya Matawayyi. Sungai Batang, Bu, ya. Dari Maninjau. Sungai Batang, ya. Pernah belajar dengan Syekh Matawayyi. Jadi memang rata-rata ulama-ulama yang ada di Sumatera Barat, di Minangkabau ini rata-rata pernah belajar dengan Syekh Matawayyi. Tali silsilahnya ada dari tali silsilah Sataria,
Ternyata melalui Syekh Uwe melalui 50 kepada Syekh Abdurrahman Lubuk Ipua, terus kepada Syekh Janggu Hitam Lubuk Ipua, terus kepada Syekh Burhanuddin Ulakadin, terus kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili Aceh, sampai As-Satari, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keturunan silsilah Satariyah. Di Inyak Ungku Syekh Matuayi. Alhamdulillah. Jadi begini aku kan nama asli dari Syekh Matuayi itu kan aku Muhammad Amin. Muhammad Amin ya, aku ya. Dan ayah beliau Abdullah. Kira-kira aku kisah asal usulnya aku. Asal usul nama beliau kan Muhammad Amin. Terkenal sekarang nama beliau itu dengan Syekh Matuayi. Kira-kira kisah asal usul nama beliau itu apa? Pertama sekali dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala suatu karamah. Sewaktu beliau pergi naik haji di negeri Arab, banyak titik-titik sumber minyak. Setelah beberapa tahun tidak ketemu unsur titik-titik minyak itu, walaupun siapa juga dari manapun juga tidak ketemu titik-titik sumber minyak. Pada waktu saat Raja Arab bermimpi, datang mimpi kepada Raja Arab, ada seorang manusia yang datang dari jauh sana. Ciri-ciri beliau pertama di jidat, kening. Yang kedua lekung di pundak, di bahu. Itu ciri-ciri orang yang bisa menunjukkan titik sumber minyak di Arab Saudi. Itulah mimpi Raja Arab Saudi. Jadi pada waktu musim haji, maka Inyak Syekh Muhammad Amin berangkat haji, maka diutuslah utusan raja mencari tanda-tanda, ciri-ciri orang yang datang dari Minang ini. Tolong cari ciri-cirinya orang ini. Maka datanglah utusan raja. Pada waktu itu musim haji, orang haji barangkali masih sedikit. Itu masih mudah mencarinya. Tahun 19-an lah ya. 18-an. Masih 18-an. Masih 18-an. Oh, 18. Ya. Kira-kira 18-an, 1820 apa 30. Awal-awal. Pada waktu itu barangkali orang naik haji masih belum seberapa itu ya. Jadi maka ketemulah Inyak Syekh Muhammad Amin oleh utusan raja. Maka dibawalah Muhammad Amin tadi ke hadapan raja. Karena ciri-cirinya sama, maka dituntutlah Syekh Matuayi tadi, tolong tunjukkan kami di mana ada titik-titik sumber minyak yang berada di sini. Maka dengan izin Allah, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah tongkat beliau. Dia termenung sedikit, meminta kepada Allah. Jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Maka beliau pergi pada suatu tempat, maka ditusukkan tongkat beliau di sebuah tanah tadi. Maka disinilah, kata beliau, pusat bisa mengalirnya sumber minyak di Arab Saudi ini. Itu yang pertama. Ada beberapa titik lagi. Kalau enggak tas 9, tas 11 sepatu titik yang ditusukkan
tongkat tadi. Maka di situ bertemulah titik-titik minyak. Maka di sinilah sumbernya beliau bernama Syekh Muhammad Aminullah atau Syekh Matoiye, karena mengalir sebuah titik sumber minyak dari dalam tanah di Arab Saudi ini. Dia yang menunjukkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Masya Allah ya Angku ya. Karena karomah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu Angku ya. Iya. Karena itu beliau dari mimpi Raja Arab Saudi sehingga bertemulah ketika beliau pergi haji. Bertemu waktu itu dipanggil oleh utusan raja, sehingga ketika beliau diminta untuk mencarikan titik-titik tersebut, sehingga dengan kuasa Allah SWT, karomah yang diberikan oleh Allah, ternyata bertemu titik-titik tersebut, sehingga muncullah mata sumber minyak waktu itu, sehingga beliau diberikanlah gelar sebagai Syekh Matoiye. Satu lagi keramah yang diberikan oleh Allah. Ya. Setelah pulang dari Makkah, beliau tinggal surau Pakandangan, surau Matoiye. Di situ ada juga mata air yang tidak henti-hentinya waktu itu. Sekarang mata airnya mungkin sedikit tinggalnya lagi. Masih ada sedikit. Mati kurang terawat itu. Tapi waktu itu dulu mata airnya enggak berhenti-berhenti. Enggak berhenti-berhenti walaupun musim panas. Itu keramah Syekh Matoiye. Maka digelar dia dengan Syekh Matoiye. Gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Begitu banyak yang Angku ya. Ya Bu ya, keutamaan dan karomah yang diberikan Allah kepada Syekh Matoiye, sehingga orang juga banyak belajar ke sini, banyak menuntut ilmu, tentu juga mencari keberkahan dari guru-guru gitu ya. Karena beliau juga seorang ulama yang luar biasa nih Angku. Tentu beliau juga memiliki karangan-karangan, kitab, peninggalan-peninggalan. Kira-kira Angku, apa-apa saja kira-kira peninggalan, wasiat atau karangan yang beliau miliki yang masih ada sampai hari ini Angku? Yang karangan beliau masih tinggal pada saya, cuma ada 2. Pertama, tulisan tangan khutbah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang kalau model dulunya digulung-gulung itu. Kalau dulu waktu Pak Pramono datang ke sini dari Perisata dia lihat karang ini memang tahun sekitar 18-an. Klasik sekali ya. Dia ukur, ada ukiran-ukiran permadaninya, ukiran-ukiran batik, cukuplah. Maka dia ukur dengan meter, itu terpanjang di dunia 5,7 meter. 5,7 meter. Ya. Yang kedua, karangan beliau, sewaktu beliau pergi ke Makkah, sejak mulai berangkat dari sini, sampai ke Padang, naik kapal sampai ke Mekah. Di Mekah diberi gelar dengan Syekh Muhammad Aminullah. Itu masih ada karangannya. Cuma karangan yang tidak ada, yang sumber minyak tadi, memang itu barangkali rahasia dari dia. Dia tidak mau, kalau itu yang dikarangkannya, barangkali dia takut karena sanjung-sanjung terlalu besar nanti. Barangkali itu rahasianya kali. Jadi yang lebih fenomenal itu karangan beliau itu adalah teks tentang khutbah Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha yang kuya. Bahkan terkenal dengan teks khutbah itu yang sangat panjang, sampai 5,7 meter. Ya. Terpanjang di dunia. Yang saat ini tentu teks itu sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk masyarakat yang ada di Pakandangan dan sekitarnya. Cuma nggak bisa dipakai lagi. Sekarang cuma dimuseumkan. Sudah dimuseumkan? Sudah dimuseumkan. Masya Allah, begitu luar biasa Angku ya, keilmuan dari Syekh Matoiye yang memiliki murid-murid yang begitu banyak, yang tersebar sudah kemana-mana gitu Angku. Kira-kira Angku kan tadi salah satu dari murid Syekh Matoiye itu adalah Syekh Ibrahim Musa Parabe. Jadi kira-kira Angku
selama Syekh Ibrahim Musa menuntut ilmu, belajar ilmu alat dan nahwu sharaf kepada Syekh Matu Aiyah, kira-kira bagaimana kisah atau metode beliau belajar di sini itu kira-kira bagaimana? Kalau metode pelajaran beliau pada waktu itu duduk gimana caranya? Al-Qah ya. Duduk bersila bersimpuh. Itu belajar secara dahulunya waktu saya ngatoi sama. Oh, jadi semacam membentuk lingkaran gitu. Bentuk lingkaran gitu ya. Sampai sekarang pun pesantren Darul Ikhlas masih begitu. Sampai sekarang. Masih menerapkan sistem Masih menerapkan sistem Al-Qah itu. Jadi duduk membuat lingkaran. Nanti disitulah Syekh Matu Aiyah mengajarkan, mensyarahkan, menjelaskan tentang ilmu alat, ilmu nahwu sharaf tadi itu. Iya, ya. Dan menginap mungkin di sekitaran surau juga. Iya, sekitaran juga. Menginap dalam surau juga. Kira-kira jadi beliau sistem dalam pembelajarannya itu seperti itulah ya. Seperti sistem itu. halqah. Iya. Nanti disitulah Syekh Matu Aiyah menjelaskan ilmu-ilmu alat nahwu sharaf tadi itu kepada murid-murid beliau. Murid-murid beliau. Termasuk yang belajar kepada beliau itu Syekh Ibrahim Musa. Seperti itu. Okay. Jadi Masya Allah begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang dimiliki, yang Allah titipkan kepada Syekh Matu Aiyah, Syekh Muhammad Aminullah bin Abdullah. Jadi itulah mungkin beberapa hal yang beberapa hal tentang sejarah kehidupan beliau dan asal-usul nama beliau serta karya-karya beliau dan murid-murid beliau, termasuk itu Syekh Ibrahim Musa Parabek yang belajar menuntut ilmu kepada Abdul Karim Amarullah. Abdul Karim Amarullah juga beliau juga belajar kepada Syekh Matu Aiyah. Ya. Itu yang dari atas. Nah, yang dari sini masih banyak lagi itu. Oh, tentu lebih banyak. Iya, saya Kapalokoto, saya Ahli Dikir, saya Muhammad Yatim, Ampelu Tinggi. Muhammad Yatim. Nah, itu murid beliau. Ada yang lebih masyhur, yang masyhur juga dari Banten. Oh, dari Banten. Iya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Iya, masih ada tuh. Pengarang kitab yang banyak itu yang masyhur. Syekh Nawawi Al-Bantani, dan beliau adalah hakik daripada Ma'ruf Amin wakil Presiden RI. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani pun juga sempat belajar Sempat belajar kepada Syekh Matu Aiyah. Iya. Banyak orang Banten ziarah di sini. Banyak orang Banten juga ziarah di sini. Karena guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini orang sini. Orang sini. Syekh Matu Aiyah Pakandangan sinilah gitu ya. Berarti luar biasa, Masya Allah. Sudah orang dulu mendengar kisah tentang Syekh Matu Aiyah, ternyata orang belajar banyak ke sini, bahkan bukan orang Sumatera Barat, orang Minangkabau saja, padahal dari Jawa pun. Dari Jawa pun masih. Salah satunya buktinya itu Syekh Nawawi Bantani juga ikut belajar ke sini. Iya. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali. Semoga mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang Buya, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburan beliau, Allah berkahi selalu ulama-ulama kita. Amin. Dan kita juga selalu mendoakan agar Buya Haji Suhaili sehat selalu. Amin. Allah berikan kekuatan untuk bisa mengemban amanah untuk mengurus pondok pesantren Darul Ikhlas di Pakandangan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Buya untuk waktunya. Bapak Walidin juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan semua urusan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah untuk wawancara kita. Untuk wawancara kita pemirsa yang dirahmati Allah SWT mengenai sejarah dari Syekh Matu Aiyah, guru dari Syekh Ibrahim Musa, di waktu itu masih berumur 13 tahun, diantar oleh orang tua beliau untuk belajar ilmu alat, ilmu nahwu sharaf kepada Syekh Matu Aiyah di Pakandangan. Terima kasih banyak sekali lagi Buya. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Walidin Tuanku Mudo Pakandangan yang dirahmati Allah SWT. Sekian terima kasih. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di antara murid beliau yang pada akhirnya menjadi ulama besar di Minangkabau tersebutlah nama Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh Bintuangan Tinggi, Syekh Ismail Kiambang, Syekh Muhammad Yatim, dan Syekh Labai Sati Malalu. Mereka semua para calon ulama ini menuntut ilmu di surau, ciri khas pendidikan di Minangkabau. Surau merupakan pusat ibadah sekaligus tonggak pendidikan pemuda Minangkabau. Orang tua menitipkan anaknya di surau untuk belajar kepada seorang guru yang mengelola surau tersebut. Tak ayal, setiap surau memiliki seorang guru yang memiliki ciri khas keilmuan masing-masing. Masa itu, banyak pemuda Minang yang menuntut ilmu dari satu surau ke surau lainnya. Itulah yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Musa di bawah arahan sang ayah, Inyak Musa. Surau Syekh Matu Ayya menjadi surau pertama pilihan pendidikan Inyak Musa untuk anaknya. Syekh Matu Ayya terkenal sebagai ulama yang ahli di bidang Nahwu Shorof. Tidak heran Inyak Musa memilih beliau sebagai guru pertama sang putra. Nahwu Shorof memang dikatakan sebagai pucuk segala ilmu agama. Nahwu Shorof adalah modal yang harus dimiliki setiap pencari ilmu untuk dapat memahami dan membaca kitab berbahasa Arab. Di surau ini, Syekh Ibrahim Musa Muda belajar bersama sepupunya Abdul Malik di usia mereka yang ke-13 tahun. Sistem pembelajaran di surau adalah sistem belajar adu lutut atau yang dikenal dengan sistem halaqah. Hari pertama belajar, meski telah dikenalkan sang ayah, Syekh Ibrahim Musa Muda sangat kagum pada Syekh Matu Ayya, yang waktu itu sudah berusia 105 tahun saat mereka datang berguru. Halaqah di Pakandangan berlangsung setiap hari. Kegiatan itu dilakukan bukan hanya pada malam hari, melainkan juga antara sholat asar dan maghrib. Murid memasang telinga baik-baik dan mencatat. Syekh Matu Ayya dibantu mengajar oleh muridnya yang dianggap telah mumpuni yang disebut sebagai guru bantu. Pembelajaran sering menggunakan bahasa Arab, sesekali bahasa Melayu dan bahasa Minang. Di surau Pakandangan ini, murid tak hanya diajari ilmu agama, tetapi juga diajari silat dan adat istiadat. Mereka juga diajari bertani dan berternak ayam serta ikan. Selama beberapa tahun, Ibrahim Musa Muda menuntut ilmu di sana. Setelah menguasai ilmu Nahwu dan Shorof di Pakandangan, Syekh Ibrahim Musa kembali dijemput oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikan ke surau dan guru berikutnya.